Bab 716, apakah menginjak kuda itu tamparan? Mendengar perkataan Chen Chang'an, Feng Qiyun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Muridku sendiri tampaknya terlalu kuat. Kekuatannya sama sekali tidak dapat diprediksi. Bahkan Feng Qiyun tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Bahkan jika itu adalah tubuhnya, jika dia melawan Feng Chen Chang'an, aku khawatir dia tidak akan menjadi lawan Chen Chang'an. Sekarang karena Dewa Buddha ini telah meninggal, aku khawatir tidak ada cara untuk membuka tubuh umur panjang, dan seni mendalam tertinggi itu tidak akan tersedia. Sepertinya kamu juga tidak menghargai tubuh umur panjang ini. Lagi pula, dengan kekuatanmu saat ini, tubuh umur panjang tidak banyak berguna untukmu. Setelah mendengar perkataan Feng Qiyun, Chen Chang'an terbatuk ringan. Sebenarnya, jika tidak ada sistem untuk keberadaan cheat ini, tubuh umur panjang masih sangat luar biasa di dunia fantasi ini. Bagi Chen Chang'an, seorang pria tanpa kekuatan untuk mengikat ayam dengan tangannya, hanya Gou yang tumbuh di alam tak terkalahkan. Tubuh umur panjang masih memiliki daya tarik yang besar baginya. Bagaimana mungkin Chen Chang'an menyerah begitu saja? Guru, jadi apa? Anda berdiri agak jauh, kata Chen Chang'an kepada Feng Qiyun yang berdiri di samping tubuh Buddha-Buddha. Feng Qiyun sedikit bingung. Garis bawah, Chang Sheng, apa yang sedang Anda lakukan? Tentu saja, untuk membangkitkan Buddha-Buddha. Tubuh umur panjang masih agak berguna bagiku. Feng Qiyun, bisakah Anda menghidupkannya kembali? Ya, Feng Qiyun buru-buru berdiri agak jauh. Lalu, Chen Chang'an menggunakan fungsi sistem, kontrol hidup dan mati. Hidup diberikan. Dalam sekejap mata, Buddha-Buddha pulih dari luka-lukanya dan dibangkitkan dengan darah penuh. Dia berbaring di tanah, membuka matanya, dan menatap langit biru dan bulan putih yang terlihat dengan bodoh. Garis bawah 3 Su He. Aku, sepertinya baru saja mati. Perasaan putus asa dan sakit itu terlalu nyata. Tetapi dengan tubuh iblisnya yang abadi, di dunia ini, bagaimana mungkin seseorang bisa membunuhnya? Jadi, semua ini pasti palsu. Persepsi tadi, dan semua yang terjadi, pasti ilusi. Chen Chang'an-lah yang menipunya. Tepat ketika Sang Buddha curiga pada saat ini, suara Chen Chang'an terdengar. Bagaimana rasanya mati? Sang Buddha mencibir. Dia berdiri. Berlututlah. Dengan suara, bang, Sang Buddha berlutut lagi dengan enggan. Sang Buddha merasa malu dan marah. Kalian, jangan gunakan tipuan kecil ini. Apakah menurutmu dewa ini tidak tahu apa-apa? Chen Chang'an bingung. Apa yang kau tahu? Kau sendiri tahu apa yang kau lakukan. Chen Chang'an, garis bawah. Sang Buddha mencibir. Tubuh iblis abadi dewa ini adalah tubuh tertinggi yang legendaris, abadi dan abadi. Bagaimana mungkin aku bisa dibunuh olehmu? Apa yang terjadi tadi hanyalah kau menggunakan beberapa cara untuk menipu jiwa dewa. Apakah kau pikir dewa ini bodoh? Tidakkah kau tahu? Kau sama sekali tidak bisa menipuku. Chen Chang'an, Feng Qiyun. Feng Qiyun terbatuk 2 kali dan berkata dengan serius. Meskipun sulit bagimu untuk mempercayai masalah ini, tetapi apa yang dikatakan Chang'an adalah kebenaran, dan aku juga dapat bertanggung jawab atas kata-kataku sendiri. Sang Buddha, tadi, kau memang meninggal, dan kau meninggal dengan sangat menyedihkan, dengan lubang di dahimu. Lubang darah, kau pasti kesakitan, kan? Memikirkan keputusasaan dan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya tadi, Sang Buddha tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak mungkin, orang tua. Jika kamu bodoh, kamu akan percaya omong kosongmu. Feng Qiyun menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan apapun kepada Buddha-Buddha. Lagi pula,
Jika Feng Qiyun tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Dewa Buddha, yang merupakan pihak yang terlibat, sudah meninggal, dan dia tidak dapat melihat penampilannya yang tragis setelah kematiannya. Melihat Feng Qiyun tidak berbicara, Dewa Buddha mencibir dan mencibir. Heh, kamu orang tua, kamu dicabik-cabik oleh dewa ini, dan kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bahkan kamu tidak bisa membunuhku, kamu hanya bisa menekanku. Bagaimana aku bisa mati? Aku abadi. Chen Chang'an bahkan tidak bisa mendengarnya, dan berkata kepada angin, Tuan, orang ini mengejekmu. Jika kamu tidak memberinya mulut besar, tidak mungkin untuk mengatakannya. Ini aku akan menamparnya dengan keras. Chen Chang'an, cambuk kecil gelombang-gelombang-gelombang papapa gelombang-gelombang-gelombang. Feng Qiyun mengangguk, Buddha-Buddha Lord ini masih sombong dan angkuh seperti sebelumnya, jadi dia seharusnya memberinya pelajaran. Kemudian, Feng Qiyun terlonjak dan langsung menggaruk telinga Buddha-Buddha dengan keras. Namun siapa tahu, goresan telinga keras ini jatuh di wajah Buddha-Buddha. Keduanya bersentuhan, tampaknya meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Telinga besar tergores, kepala Buddha-Buddha benar-benar terkibas. Feng Qiyun tercengang. Dia melihat tangannya sendiri, lalu melihat kepala Buddha-Buddha yang tersapu oleh kipas. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata, rumput-rumput. Kepala Buddha-Buddha hancur ke tanah, dan dia menggertakkan giginya dan menjadi marah. Orang tua, kamu gila. Feng Qiyun merasa malu, dia menarik tangannya. Raja Iblis Buddha, kenapa kau begitu bodoh? Aku hanyalah sisa jiwa yang menamparmu dengan santai. Kau bahkan tidak tahan, dan kau terlalu lemah. Mendengar perkataan Feng Qiyun, Buddha-Buddha merasa tersinggung dan berkata dengan marah. Itu disebut tamparan santai saat kau menginjak kuda. Kau harus tahu bahwa ketika tamparan itu menyentuh kepalanya tadi, itu seperti jutaan gunung berapi meletus pada saat yang sama, dan kekuatan yang mengerikan itu hampir membuatnya takut untuk buang air kecil. Apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh jiwa yang tersisa? Aku Nima. Bab 717, Kegilaan Perawatan Kematian, Hidup dan Mati. Kepala Buddha-Buddha pusing, dan dia sangat tidak nyaman dan marah. Anda juga tahu bahwa Anda adalah sisa jiwa. Anda bukan tubuh. Mengapa Anda menggertak orang? Gelombang. Chen Chang'an memperhatikan dari samping sambil tersenyum. Tentu saja, goresan telinga besar guru tidak dapat menarik kepala Buddha-Buddha. Itu karena Chen Chang'an langsung menutupi telapak tangan Feng Qiyun dengan kekuatan yang tak terkalahkan ketika goresan telinga besar Feng Qiyun hendak mengipasi Tuan Buddha. Dan, tidak membiarkan guru menyadari kekuatan itu. Jadi, perubahan seperti itu akan terjadi. Kepala Buddha-Buddha jatuh ke tanah, dan dia melotot ke angin dan awan dengan jengkel. Benci dia sampai mati. Chen Chang'an tertawa. Guru, karena dia tidak percaya bahwa dia baru saja meninggal, saya pikir perlu baginya untuk melihatnya. Angin bertiup kencang. Bagaimana menurutmu? Kamu angkat kepala Buddha-Buddha. Feng Qiyun mengangguk. Sambil memegang rambutnya, dia mengangkat kepala Buddha-Buddha. Sang Buddha tidak jujur dan menyeringai. Orang tua sialan, Nima sudah pergi, turunkan dewa. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Wajah Feng Qiyun menjadi hitam. Jujur saja, Feng Qiyun tidak omong kosong. Penggaruk telinga besar lainnya, di atas masih memberi Chen Chang'an kekuatan yang tak terkalahkan. Kipas itu membuat Buddha-Buddha pusing dan darah mengalir. Orang tua yang sudah mati, pegang leluhurmu. Mengapa mulutmu begitu beracun? Feng Qiyun juga dan itu adalah garukan telinga besar lainnya.
Rumput-rumput, pamanmu. Sang Buddha mengutuk lagi. Bentak, raih rumputmu. Bentak, raih rumputmu. Bentak. Chen Chang'an mengeluarkan buah peri persik dan menggigitnya sambil menonton. Adegan ini cukup menarik. Akhirnya, atau Sang Buddha Dewa dikalahkan. Tidak mungkin. Meskipun dia sombong, mulutnya beracun, dan dia ingin mati. Tidak peduli seberapa ditekan, tidak ada kemampuan untuk melawan sama sekali. Sekarang, hidungnya membiru dan wajahnya bengkak, dan kepalanya berdarah. Nima, jangan berkelahi, aku tidak kasar. Feng Qiyun marah dan berkata kepada Chen Chang'an. Chang'an, kamu harus membunuh orang ini pada akhirnya. Chen Chang'an mengangguk sambil tersenyum, tidak masalah, Tuan. Sekarang Raja Iblis Buddha bersikap jujur, menatap Chen Chang'an dan Feng Qiyun dengan tatapan ganas. Kemudian, Sang Buddha bertanya kepada Chen Chang'an, apa yang kau lakukan pada dewa ini? Chen Chang'an mengepalkan tangan kirinya, dan hanya mengulurkan satu jari telunjuk. Kemudian, di antara jari telunjuk, sekumpulan api menyala. Tidakkah kau percaya bahwa kau tidak mati tadi? Apakah kau pikir kau memiliki tubuh keabadian yang abadi dan tidak akan pernah mati? Sekarang kau dapat menaruhnya di manapun yang kau inginkan. Setelah selesai, jentikkan jarimu. Api membakar tubuh Dewa Buddha yang kehilangan kepalanya. Dewa Buddha mencibir dan mencibir. Tubuh iblis abadi dari dewa ini, kau ingin menghancurkannya dengan api kecil di tanganmu ini. Hehe, hal yang bodoh dan sombong. Ketika Chen Chang'an mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Kau memarahiku, untuk apa kau memarahi dirimu sendiri? Chen Chang'an benar-benar tidak menyangka. Kehidupan Buddha-Buddha ini ada di tangannya, bagaimana dia bisa begitu sombong dan tidak takut mati. Tetapi Chen Chang'an tahu, dia berani bersikap begitu sombong dan mati seperti ini karena tubuh iblis abadi. Karena itu, Chen Chang'an menggelengkan kepalanya sedikit. Lupakan saja, berapa lama lagi kau akan bersikap sombong? Melihat raut wajah Chen Chang'an telah pulih, Sang Buddha merasa heran. Dasar bodoh, kau cukup sombong, dan kau tidak membuang ingus dan menatap seperti orang tua ini. Chen Chang'an berkata dengan enteng, kau punya keterampilan berbicara, perhatikan baik-baik tubuh. Tubuh dewa itu baik-baik saja. Sang Buddha tidak setuju. Namun, pada saat berikutnya, Sang Buddha merasakan sesuatu, dan tiba-tiba melihat tubuhnya, wajahnya berubah drastis, dan dia menjerit melengking. Petik 2. Kemudian sedikit demi sedikit menjadi hangus, lalu berubah menjadi abu sedikit demi sedikit, menghilang di antara langit dan bumi. Dalam adegan ini, Raja Iblis Sang Buddha ketakutan dan ketakutan. Sekarang, penderitaan dan kengerian tergantung di wajahnya. Syok dan ketakutan juga tergantung di wajahnya. Di samping, Feng Qiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan. Mengapa kamu tidak berbicara? Melihat tubuhmu perlahan berubah menjadi abu, apakah kamu punya pikiran? Sang Raja Buddha tidak berbicara, dia hanya bisa menatapnya dengan mata ketakutan. Segera, tubuh Sang Buddha terbakar menjadi abu dan hancur total. Dan Sang Buddha tidak merasakan sedikit pun bagian tubuhnya. Tubuhnya benar-benar mati. Jika Sang Buddha masih memiliki tubuh, bukan kepala, dia pasti sudah lama jatuh ke tanah. Chen Chang'an menatap Sang Buddha dan berkata dengan ringan, sekarang, apakah kamu percaya? Menunggu Sang Buddha menjawab, sebuah jari menembus kepala Sang Buddha. Darah pertama telah diambil, darah kedua ada di tangan. Kemudian, Chen Chang'an menjentikkan jarinya dan menggunakan fungsi sistem pada Sang Buddha yang sudah mati, kendalikan hidup dan mati. Sepertinya demi umur panjang kami,
kami akan memberimu paket hadiah perawatan hidup dan mati. Apakah kamu jujur? Bab 718, Naskah Ilahi Kuno, membuatmu mati bahagia. Sang Buddha hidup kembali untuk kedua kalinya. Ia merasa ngeri, takut. Meskipun ia memiliki tubuh iblis abadi, ia benar-benar dibunuh oleh Chen Chang'an. Kemudian, dibangkitkan lagi. Ia tahu, ini bukan ilusi, tapi sungguh. Semuanya tampak begitu mengerikan. Tubuh iblis abadi yang abadi dan abadi. Ternyata itu tidak benar-benar abadi. Sang Buddha ingin mengatakan sesuatu. Namun Chen Chang'an tidak memberinya kesempatan. Menjentikkan jarinya, Sang Buddha mengalami keputusasaan dan kehilangan nyawanya lagi. Itu saja, hidup dan mati. Berkali-kali, seolah-olah jatuh ke neraka selamanya. Bahkan Sang Buddha, Raja Iblis, ia tidak dapat membedakannya. Sudah berapa kali ia mati? Sang Buddha tidak pernah memikirkannya. Tubuh iblis abadi yang ia banggakan akan seperti selembar kertas di depan Chen Chang'an. Hancurkan dengan tusukan, siksaan tanpa akhir. Saya tidak tahu berapa lama. Di samping, Feng Qiyun memandang Sang Buddha seperti ini, dan tidak dapat menahan rasa simpati padanya. Anak malang itu, entah sudah berapa lama berlalu. Entah sudah berapa kali Sang Buddha dibunuh oleh Chen Chang'an. Akhirnya, Chen Chang'an menghentikan pengalaman hidup dan mati Sang Buddha. Melihat Sang Buddha yang pucat dan ketakutan di depannya, Chen Chang'an bertanya, "Ceritakan padaku tentang seni mendalam tertinggi yang membangkitkan tubuh abadi." Pada saat ini, Sang Iblis Sang Buddha telah tersiksa dalam siklus hidup dan mati yang tak berujung, dan dia masih memiliki sedikit kekeras-kepalaan. Dia mengangguk tergesa-gesa. Tidak masalah, seni mendalam tertinggi yang ingin kau hidupkan kembali tubuh abadi. Aku akan memberikannya padamu, tolong jangan siksa aku lagi. Sang Buddha ketakutan. Kemudian, Sang Iblis Sang Buddha tidak berbicara omong kosong, dan langsung mengajarkan Chen Chang'an seni mendalam tertinggi untuk membangkitkan tubuh abadi, hukum agung keabadian dan keabadian. Tanpa diduga, Dava abadi dan abadi sebenarnya hanyalah kitab suci yang gelap. Kuno, misterius, dan tidak dapat diprediksi. Kemudian, dia menyerahkan prasasti hitam pekat itu kepada Chen Chang'an. Ini adalah seni tertinggi yang mendalam. Chen Chang'an sedikit curiga. Hanya itu, Sang Buddha mengangguk. Benar, pada awalnya, saya mempelajari Dava abadi dan abadi dari prasasti ini. Chen Chang'an mengangkat jarinya sedikit. Seketika, tulisan suci hitam legam itu seakan ditarik dan langsung terbenam ke dalam tubuhnya. Feng Qiyun terkejut, ia mengenali tulisan suci ini dan tak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Dewa Buddha, tulisan suci kuno ini secara logika telah punah di galaksi Yuheng. Masing-masing memiliki kekuatan tertinggi. Dari mana kau mendapatkannya? Dewa Iblis Buddha melirik Feng Qiyun dan Chen Chang'an dan berkata, "Seseorang memberikannya kepadaku. Siapa yang memberimu tulisan suci kuno yang begitu berharga?" Feng Qiyun terkejut saat mendengarnya. Dewa Buddha menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengenalnya. Pada awalnya, aku juga dibatasi oleh tubuh iblis abadi dan terdiam, menyia-nyiakan waktu, dan tak berguna sampai suatu hari. Ia datang kepadaku dan berkata bahwa aku memiliki tubuh iblis abadi dengan fisik tertinggi. Lalu, dia memberiku prasasti dewa kuno ini, mengatakan bahwa aku dapat mengandalkan prasasti dewa kuno ini untuk membangkitkan tubuh iblis abadi. Jadi ia terbang ke langit, dan kemudian pergi. Tepat sebelum aku pergi, biarkan aku menjadi dewa dan pergi keluar alam untuk menemukannya. Dia memahami naskah dewa kuno, dan akan datang menemuiku." Siapa dia? Sang Buddha menggelengkan kepalanya.
Aku tidak tahu. Berbicara, Sang Buddha menghela nafas dalam hatinya. Dan memang begitu. Sejak dia mempelajari hukum agung abadi dan abadi dari kitab suci Dewa Kuno, dia emang telah membubung ke langit dan telah bangkit sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, dia mencapai puncak dan menjadi penguasa ribuan makhluk abadi. Tidak begitu cantik, dan dia bersiap untuk mengorbankan darah kepada ribuan makhluk abadi dan melangkah ke alam dewa. Dengan cara ini, kamu dapat menyelesaikan perjanjian dengannya hari itu dan pergi untuk menemukannya di luar alam. Aku tidak tahu, tetapi menghadapi badai, ditekan oleh Feng Qiyun selama 100.000 tahun. Pikir di sini, di mata Sang Buddha, dia dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap Feng Qiyun. Jika dia bisa membunuh Feng Qiyun, dia pasti akan memotong Feng Qiyun menjadi 8 bagian. Sekarang, setelah 100.000 tahun penindasan, tidak mudah untuk bangkit kembali. Dia bertemu Chen Chang'an, yang juga merupakan tubuh abadi. Dikalahkan olehnya dengan cara yang menghancurkan, dia disiksa sampai mati. Putus asa, sakit, takut, meskipun di bawah kendali hidup dan mati Chen Chang'an, Sang Buddha mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia belum ingin mati. Dia sekarang menyerahkan kitab suci kuno, dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Saya berharap Chen Chang'an dapat menyelamatkan hidupnya pada akhirnya. Namun, Chen Chang'an tampak acuh tak acuh. Kursi ini akan membuatmu mati bahagia. Sekarang, Buddha-Buddha ini tidak berguna baginya. Kalau begitu, tidak perlu menyelamatkan hidupnya. Sang Buddha merasa takut. Dia tahu bahwa niat membunuh Chen Chang'an telah diputuskan. Chen Chang'an tidak akan membiarkannya pergi. Sang Buddha penuh dengan kebencian dan kemarahan. Dasar bajingan, kalian semua terkutuk. Sang Buddha mengeluarkan seluruh kekuatannya, bahkan jika dia mati. Dia juga ingin membuat Chen Chang'an dan Feng Qiyun membayar harganya. Namun, di alam tak terkalahkan, bahkan jika Sang Buddha Raja Iblis mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia hanyalah seekor domba yang harus disembelih. Chen Chang'an hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Matanya yang acuh tak acuh membuat Sang Buddha merasa takut. Mata itu tampaknya mengandung niat membunuh yang tak tertandingi. Di bawah tatapan acuh Chen Chang'an, Sang Buddha merasa ngeri saat mengetahui bahwa tubuhnya telah musnah di langit dan bumi, dan menghilang secara langsung. Kata kedua belum terucap, seluruh tubuh Sang Buddha telah berubah menjadi abu, memusnahkan dunia. Kali ini, Sang Buddha benar-benar mati. Chen Chang'an tidak punya rencana untuk membangkitkannya kembali. Bab 719, jika kau setuju, pergilah ke Anshan untuk melamarmu. Setelah kematian Sang Buddha, Feng Qiyun berkata kepada Chen Chang'an, aku tidak menyangka bahwa seni mendalam tertinggi untuk membangkitkan tubuh abadi sebenarnya diperoleh dari para dewa kuno, dan latar belakangnya begitu hebat. Orang yang disebutkan oleh Sang Buddha langsung memberinya kitab suci kuno. Dia pasti sosok yang luar biasa di luar alam. Petik 2. Bahkan, mungkin dia memiliki tujuan tertentu dalam memberikan kitab suci kuno kepada Sang Buddha. Sekarang, Sang Buddha telah meninggal. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya setelah dia mengetahuinya. Chen Chang'an berkata, biarkan dia pergi. Chen Chang'an tidak takut atau khawatir. Pada saat ini, Feng Qiyun bertanya lagi, Chang'an, apa rencanamu selanjutnya? Chen Chang'an berkata, tentu saja, tinggallah di Gunung Feixian, pertama-tama selami kitab suci ini, dan kemudian pergi memancing ketika kamu bosan, menanam bunga dan tanaman, Del. Feng Qiyun menatap Chen Chang'an dengan tatapan kosong. Sangat membosankan. Tidakkah kamu berencana untuk pergi keluar wilayah untuk melihat?
Chen Chang'an tertawa. Ya, tetapi belum waktunya. Feng Qiyun mengangguk. Baiklah, lihat dirimu sendiri. Wilayah abadi surgawi, keluarga Jiang. Jiang Rui mendengarkan laporan pelayan di sebelahnya. Kejutan dan keterkejutan muncul di wajah cantiknya. Mo Wentian, kaisar dari alam abadi 9 provinsi, benar-benar saudara Wentian. Pelayan itu mengangguk. Nona, ya, berita dari wilayah abadi 9 provinsi saat ini memang demikian. Tuan Anshen adalah guru dari Mo Gongxi. Mo Gongxi menerima warisan dari Kaisar Agung di alam rahasia Kaisar Agung, dan melangkah ke alam Kaisar Agung dalam satu gerakan. Kudengar selain Tuan Muda Mo, Tuan Anshen memiliki 3 murid lainnya, dan tampaknya 2 dari mereka telah menjadi kaisar juga. Jiang Ruhua bersukacita dalam hatinya. Saudara Wentian benar-benar menemukan guru yang baik. Sekarang saudara Wentian telah menjadi kaisar, dia pasti akan segera datang kepadaku. Jiang Ruhua sangat menantikannya. Pada saat ini, seorang pria agung berjubah ungu datang, itu adalah ayah Jiang Ruhua, Jiang Tianhai. Dia juga kepala keluarga Jiang. Pelayan itu berteriak dengan hormat. Tuan, ketika Jiang Ruhua melihatnya, dia penuh dengan kegembiraan. Ayah, Anda di sini, saya punya kabar baik untuk Anda. Dengan senyum ramah di wajahnya, Jiang Tianhai menyentuh kepala Jiang Ruhua dan berkata dengan penuh kasih. Putriku, jika kamu punya kabar baik untukku, sampaikanlah kepadaku. Jiang Ruhua mengangguk. Memem. Ayah, itu adalah saudara Wentian yang pernah kuceritakan kepadamu. Apakah kamu ingat, dia mendapat warisan dari Kaisar Agung dan telah menjadi kaisar. Tidak lama lagi saudara Wentian akan datang kepadaku. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Ruhua, Jiang Tianhai terkejut, lalu berkata dengan ekspresi terkejut. Mungkinkah Mo Wentian dari wilayah abadi 9 provinsi? Jiang Tianhai mendengar Jiang Ruhua menyebutkan bahwa dia menyukai Mo Wentian. Namun, dia tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa orang ini adalah orang dari alam bawah, dan basis kultivasinya lemah, sebanding dengan seekor semut. Tentu saja, mustahil bagi Jiang Tianhai untuk membiarkan putrinya dan Mo Wentian bersama. Mereka bahkan mengirim tetua Jiangqing untuk memperingatkan Mo Wentian. Aku tidak tahu, itu ditemukan oleh putrinya. Baru saja mengetahuinya. Jiangqing awalnya ingin membunuh Mo Wentian, bukan hanya peringatan. Kali ini aku membuat putriku marah. Setelah Jiangqing dibawa kembali ke alam abadi surgawi, dia langsung dieksekusi oleh Jiang Ruhua yang marah. Bahkan Jiang Tianhai tidak dapat menahan amarah Jiang Ruhua. Kemudian, Jiang Tianhai mengabaikannya begitu saja. Bagaimanapun, menurut pendapatnya, seorang anak laki-laki miskin tidak akan pernah bisa datang ke alam surgawi untuk bertemu putrinya. Bahkan jika benar-benar tidak tahu malu untuk datang ke alam surgawi. Saat itu, dia pasti akan memberikan peringatan yang baik dan menghajar orang ini. Adapun Mo Wentian Chengdi dari wilayah abadi 9 provinsi. Untuk Jiang Tianhai, tentu saja dia pernah mendengarnya. Menghela napas bahwa ribuan orang abadi hari ini telah mengantar kemuliaan, dan para kaisar agung muncul satu demi satu. Jika bukan karena fakta bahwa wilayah abadi surgawi berkumpul di wilayah abadi Kyushu, itu adalah jalan yang panjang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak pergi ke wilayah abadi Kyushu untuk mencari peluang. Tetapi di mana dia tahu? Kaisar Mo Wentian, ternyata itu adalah anak laki-laki miskin di mulut putrinya, semut dari alam bawah. Jiang Tianhai terkejut, tetapi juga sangat terkejut. Ini berita bagus. Untuk diketahui, Mo Wentian sekarang adalah Kaisar Agung. Ini adalah hal yang mengejutkan, yang membuat Jiang Tianhai menatapnya dengan kagum.
Namun, yang lebih dihargai Jiang Tianhai adalah Guru Mo Wentian. Semua orang tahu, Guru Mo Wentian adalah roh penenang yang sekarang tersebar luas di antara ribuan orang abadi. Kedamaian pikiran tak terkalahkan. Dan sekarang, di antara ribuan orang yang menjadi kaisar di domain abadi, dapat dikatakan bahwa dia memiliki kehadirannya. Bisa menjadi kaisar juga ada hubungannya dengan dia. Jika dia bisa mengandalkan Mo Wentian, dia akan memeluk paha Anshen. Jadi, di keluarga Jiangnya, juga akan ada kaisar hebat yang lahir. Jadi, Jiang Tianhai juga sangat senang sekarang. Bagus, 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 sangat bagus. Putriku, ketika aku mendengarmu berbicara tentang orang ini, aku tahu bahwa saudaramu Wentian pasti memiliki bakat yang mudah dibentuk, dan dia tidak akan pernah terkubur di dunia ini. Aku tidak menyangka bahwa tidak lama setelah datang ke alam 10.000 abadi, dia akan melambung ke langit dan mencapai kesuksesan. Ya Tuhan, putriku, apakah kamu tidak menyukai saudaramu Wentian? Dan dia juga menyukaimu, karena kita bahagia satu sama lain dan kita adalah kekasih masa kecil. Ketika Wentian datang, dia akan memintamu sebagai ayah, apakah dia bersedia menikahimu? Jika kamu setuju, aku akan langsung pergi ke wilayah abadi 9 provinsi untuk melamar Anshen. Bab 720, Naga Suci Agung datang lagi, Komandan Qin Shou. Perkataan Jiang Tianhai membuat Jiang Ruhua tersipu malu dan sangat malu. Ayah, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Jiang Tianhai tertawa. Hei, perguruan tinggi wanita tidak tinggal, dan dia sudah naksir. Aku khawatir dia tidak akan bisa tinggal di sisinya lama-lama. Ayah, jangan katakan lagi. Jiang Ruhua dengan malu-malu memukulnya dengan ringan. Baiklah, jangan bicarakan itu, kau harus menunggu beberapa saat dalam beberapa hari ini. Bocah Wentian itu telah menjadi seorang kaisar. Jika dia memilikimu di dalam hatinya, aku khawatir dia akan mendatangimu selama ini. Tapi sekarang, tonjolan variasi. Aku melihat dunia berubah warna. Bilah cahaya yang tak tertandingi menebas dan merobek langit secara langsung, membentuk jurang besar yang mengarah langsung ke dunia luar. Dan perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Jiang Ruhua dan Jiang Tianhai tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti berbicara dan melihat jurang besar di langit. Apa yang terjadi dengan ayah? Jiang Tianhai tidak berbicara, tetapi tampak serius. Melihat jurang di langit, selalu ada perasaan tidak nyaman. Sekarang, banyak sekali makhluk abadi di alam surgawi sedang menyaksikan pemandangan ini. Tidak yakin apa yang sedang terjadi. Saat ini, ada gerakan besar dari jurang yang besar, dan pada saat yang sama, disertai dengan napas yang menakutkan dan tak terbatas, mengalir deras ke seluruh dunia. Biarkan semua orang merasakannya. Ada perasaan teror yang hebat datang. Langit dan bumi berguncang, dan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari jurang hari itu. Melihat pemandangan ini, Jiang Tianhai tidak tahu mengapa, dan bahkan lebih tidak nyaman. Putri, kamu tinggal di daerah terlarang Hausan sekarang, jangan keluar. Baru saja selesai berbicara. Dari jurang hari itu, sebuah kereta kuno melaju keluar, bergemuruh, menghancurkan langit, membuat seluruh kehampaan bergetar, dan kemudian runtuh menjadi lubang hitam yang tak berujung. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua berubah warna. Kereta yang mengerikan, siapa yang datang ke alam surgawi? Sebuah kereta kuno menanggung beban. Ada bendera besar berkibar. Ada seekor naga putih dengan taring dan cakar di atasnya. Itu adalah simbol totem dari dinasti Naga Suci Agung. Tidak seorang pun yang tahu di alam surgawi. Segera setelah itu,
orang-orang di alam surgawi bahkan lebih terkejut. Di belakang, 17 kereta perang kuno bergegas keluar. Ada gelombang teror seperti tsunami, tanpa pengekangan, bergolak, bertahan lama, dan bahkan lebih mematikan. Di bawah fluktuasi yang mengerikan ini, semua orang di wilayah abadi surgawi tidak tertahankan. Untuk sementara waktu, semua orang terjepit di lutut mereka, muntah darah dan terluka parah, dan semangat mereka layu. Yang lebih lemah terbunuh di tempat oleh fluktuasi yang mengerikan ini. Wajah semua orang berubah drastis. Apa-apaan ini? 18 kereta perang kuno. Di setiap kereta perang kuno, ada satu orang berdiri. Mereka tinggi dan kekar, mengenakan baju besi tebal dan kokoh, dengan cahaya hitam dingin bersinar, mata mereka dingin dan agung. Di alam surgawi, tidak ada yang berani melihat orang-orang yang berdiri di kereta perang kuno ini. Bahkan hanya melihatnya, saya merasakan sakit kepala yang membelah, mata saya terbakar dan berdarah, dan itu sangat menyedihkan. Mereka ngeri, siapa orang-orang ini? Saat ini, 18 kereta perang berputar di sekitar alam surgawi dan akhirnya mendarat di sini. Kereta perang kuno di kepala, pria kekar itu membuka mulutnya, dan suaranya seperti guntur, yang menyebar ke seluruh alam surgawi, membuat telinga semua orang berdengung, dan darah mengalir di kedua telinga. Katanya, saya, bintang kuno Changlong, dinasti Naga Suci Agung, salah satu dari 10 kom. Anda dapat memanggil saya Komandan Qin Shou. Hari ini, tempat ini milik saya. Siapa penguasa tempat ini, keluarlah dan bicaralah. Jiang Tianhai menarik napas dalam-dalam dan tampak serius, dan meminta Jiang Ruhua lagi untuk mencari kesempatan bersembunyi di area terlarang. Kemudian dia naik ke langit, berdiri di langit, dan membungkuk dengan hormat. Komandan Qin Shou, saya. Qin Shou menatapnya dengan acuh tak acuh. Angkat tangan Anda. Sebuah potret seorang pemuda yang tampak seperti manusia muncul di depan Jiang Tianhai. Ketika saya melihat gambar di depan saya, Jiang Tianhai terkejut. Orang dalam potret ini adalah Chen Chang'an, yang sekarang terkenal di dunia abadi. Melihat ekspresi Jiang Tianhai seperti ini, Qin Shou berkata dengan dingin. Sepertinya Anda mengenal orang ini, itu mudah. Jiang Tianhai bertanya dengan hormat. Saya heran mengapa Komandan Qin Shou mencarinya. Qin Shou mencibir, membunuh. Orang ini sangat sombong dan penuh kebencian. Dia membunuh pengawal naga para dewa yang dikirim oleh pangeran. Beraninya dia memprovokasi pangeran. Dia tahu bahwa ketika pangeran marah, dia telah mengubur ribuan mayat, dan panglima tertinggi diperintahkan untuk datang, jadi dia datang untuk membunuh orang ini, tidak hanya untuk membunuhnya, tetapi juga untuk membunuh semua orang yang ada hubungannya dengannya. Kamu tahu segalanya tentang dia, dan kamu mengatakannya, di mana dia sekarang. Mendengar kata-kata pembunuh Qin Shou, Jiang Tianhai tak dapat menahan rasa gemetar dalam hatinya dan sedikit ketakutan. Kekuatan macam apa dinasti Naga Suci Agung ini? Beraninya kau melawan Anshen, dan bunuh semua orang yang ada hubungannya untuk menenangkan saraf. Kalau begitu katakan saja, putrinya Jiang Ruhua ada hubungannya dengan Mo Wentian. Dan guru Mo Wentian adalah Anshen. Lalu keluarga Jiangnya, aku khawatir itu ada hubungannya dengan Anshen. Jika Panglima tertinggi Qin Shou dari dinasti Naga Suci Agung tahu tentang dia pasti akan menghancurkan keluarga Jiang dengan melihat penampilannya yang membunuh.